Berlatar tahun 1920-an di sebuah klub di Prancis, seorang petinju bernama Alain Lefebvre bersama sahabatnya Maxime diundang ke sebuah pertemuan dengan kelompok mafia pimpinan Galgani. Dalam pertemuan tersebut, Galgani meminta Alain untuk rematch melawan Julot yang pernah dia kalahkan. Tidak hanya itu, Alain akan dibayar 2 kali lipat dari bayarannya sekali naik ring, tapi dengan catatan, kali ini Alain harus kalah di ronde kedua. Dan jika Alain menolak, bukan hanya karir tinju Alain yang tamat, tapi juga Alain dan Maxime akan ikut tamat. Dan film pun dimulai. Sedang menanti jawaban Alain, seorang wanita bernama Katrina ujug-ujug kuku lutus mengajak Galgani pulang. Galgani yang sempat bilang, "Sabar neng, Aa nuju rapat," itu pun mengalah setelah diancam Katrina yang akan mengerem Galgani di WC jika tidak ikut dengannya. Tapi ternyata setelah melihat Katrina, Alain yang menyadari jika pacarnya Galgani itu adalah mantan kabogohnya yang dulu meninggalkan Alain karena seorang pengangguran, seperti saya. Di ruangan itu pun Galgani marah besar pada Katrina yang sudah membuatnya malu di depan umum. Galgani kini balik memarahi Katrina dengan mengatakan, "Lain kali jangan gitu ya." Kemudian Rene, adiknya Galgani, mengganggu acara kakaknya yang memberitahu jika Alain setuju dan menerima tawaran Galgani serta sudah diberi DP 50%. Keesokan malamnya, Katrina menemui Alain di warung kopi Mang Udin cabang Paris. Yang inti dari pertemuan itu kurang lebih Alain mengajak Katrina bereuni hati karena dirinya sekarang sudah kerja sebagai petinju dan sudah tidak punya cicilan ke Bank Emok. Singkat cerita, rematch Julot versus Alain pun tiba. Di ronde pertama, Alain habis dihajar Julot dan tidak memberikan pukulan sama sekali. Hingga di ronde kedua, Alain sempat memberikan pukulan sampai Julot pun nyangsang. Tapi Julot yang merasa sudah menang malah menghina Alain dan Katrina. Merasa tersungging dengan omongan Julot, Alain hubak-habik membabuk Julot hingga nangkarak bengkang. Akan tetapi, Alain harus menerima akibat ulahnya itu. Bersama Maxime, ia pun dikejar anak buah Galgani, bos mafia terbesar kota Paris. Dalam pelariannya, Alain mengatakan jika ia akan ke Amerika dengan Katrina, yang pastinya Maxime juga diajak. Tapi Maxime justru kuku lutus dengan berkata bahwa boro-boro ke Amerika bisa selamat dari kejaran Galgani saja sudah untung. Dan tiba-tiba anak buah Galgani datang yang lalu menembak Maxime hingga tewas saat itu juga. Alain pun lari bagaikan diudak jurig tanpa bisa berbuat apa-apa. Hingga ia dihadang 2 orang polisi yang ternyata keduanya antek-anteknya Galgani juga. Lalu tiba-tiba datanglah Rene yang ujug-ujug menembaki mereka. Alain pun refleks merebut pistol polisi lalu menembak Rene hingga tewas. Dan pastinya Maxime dan Rene mendapat bayaran lebih sedikit dari produser karena tidak menamatkan filmnya. Sementara itu saat Victor sedang menggeledah Maxime, ia menemukan amplop berisi tiket yang akan mengantar mereka ke Amerika. Lalu ia pun ke stasiun kereta untuk menewak Katrina. Sudah atoh dikiranya Alain, Katrina harus ikhlas ternyata Mas Victor yang datang, lalu menggusurnya ke hadapan Galgani. Di lain tempat, Alain yang sedang nyumput di tong sampah melihat poster ajakan bergabung dengan legioner. Tanpa banyak mikir dan banyak alasan karena sudah kagok edan, ia pun mendaftarkan diri menjadi legioner. Si bapak yang menerima pendaftaran menjelaskan apa itu legioner dan mengatakan bahwa Alain hanya bisa pulang ke Paris dengan 3 cara: habis kontrak, luka akibat perang, atau tewas. Sedikit info tentang legioner adalah tentara terlatih dan juga unik karena diisi orang-orang dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Intinya,
Tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, yang penting mau bertugas di bawah angkatan bersenjata Prancis sesuai kontrak yang sudah ditandatangani di awal pendaftaran. Koreksi kalau saya salah. Singkat cerita, Alan berikut para peserta lainnya dikirim ke wilayah Maroko yang saat itu masih jadi koloni Prancis. Lalu setelah sampai dari perjalanan jauh, bukannya istirahat di tempat, mereka malah disediakan pidato komandan mereka, yaitu Sersan Sip. Gak pakai mukodimah ataupun ucapan salam, beliau malah langsung menjelaskan tugas mereka ke depannya, serta siapa yang menjadi musuh utama mereka. Tak lupa si komandan pun menerangkan apa itu legioner. The Legion, with one body. Singkat cerita lagi, Alan berkenalan dengan Guido, seorang imigran yang lamarannya ditolak calon mertua. Lalu ia pun berteman dengan Luther, seorang Amerika yang mencari peruntungan masuk legioner. Punya teman baru bukan berarti tak ada musuh. Ketika Alan dan Luther sedang ngawangkong, mereka melihat Guido sedang dipalak Brunner. Guido yang boro-boro ngasih Brunner untuk ngopi saja ngebon dulu, dengan tubuh kecilnya ia pun nyungkruk di gebuk Brunner. Dan tiba-tiba Alan datang menolong Guido yang nyaris jadi bubuk ranginang. Lalu dengan ilmu tinjunya, Brunner pun keok dihajar Alan. Seorang pria lalu berniat menikam Alan, tapi alhamdulillahnya McIntosh, mantan mayor di Angkatan Darat Inggris, datang memelintir tangan si penusuk. Dari kejadian itu, keempatnya menjadi teman dekat, bahkan sahabat, dan mungkin juga jadi kerabat. Keesokan harinya latihan keras pun dimulai. Dari baris berbaris, kokoronangan, hingga menembak mereka jalani. Dan pada akhirnya, Sersan Sip menyuruh Alan bergaya sebagai model untuk sebuah koran, yang kebetulan saat itu markas mereka kedatangan om-om wartawan. Tapi setelah dicetak, koran itu pun sampai juga dibaca Galgani. Dendam kesumatnya pun kembali kumat. Lalu ia menyuruh Victor dan Julot ikut mendaftar legioner untuk mencari keberadaan Alan kemudian membunuhnya. Di lain tempat, McIntosh pun ngobrol jero tentang masa lalunya yang dipecat sebagai perwira militer Inggris karena kegemarannya main slot. Hingga ia berhutang ke banyak bank emok, sampai-sampai kambing, sapi, kebo, sawah, kebon, panci, katel, sendal dijual bapaknya untuk melunasi hutang-hutang McIntosh. Selain itu, kemaluannya bertambah ketika dipecat di hadapan bawahannya. Beberapa waktu kemudian Sersan Sip di hadapan para legioner berpidato jika semua pasukan akan dipindah tugaskan menjaga benteng terakhir Prancis yang berbatasan langsung dengan musuh. Boro-boro naik pesawat, truk, apalagi bis, naik kuda lumping saja tidak mungkin. Mereka pun berjalan berpuluh-puluh kilometer yang memakan waktu berhari-hari. Bahkan, di tengah perjalanan yang belum diketahui kapan sampainya itu, tiba-tiba saja Guido oleng saking capeknya. Bukannya disuruh istirahat, Sersan Sip malah menyuruh pasukannya meninggalkan Guido sendirian di tengah gurun yang dianggapnya sebagai beban tim. Tapi Alan yang tak mau kehilangan teman kedua kalinya membantah perintah Sersan Sip itu, hingga akhirnya Alan berjalan sambil menggendong Guido. Singkat cerita, pasukan itu menemukan air yang sangat bening sebening kopi. Karena saking hausnya, tanpa diperintah semua pasukan gura-giru meminum air tersebut. Saat sedang asik-asiknya nyuruput air, tanpa mereka duga musuh pun datang menyergap saat mereka lengah. Alan dan Guido yang datang belakangan bersama pasukan lainnya membalas tembakan pasukan pejuang. Tapi siapa sangka Guido yang sudah lemah itu menyelamatkan Sersan Sip, namun itu harus dibayar mahal dengan nyawanya. Yang membuat saya heran adalah si bapak yang di belakang ngapain cuman goyang-goyang bukannya nembak. Dan setelah berhasil merampas amunisi, para penyerang pun pulang ke rumah mereka masing-masing.
Dari sergapan itu banyak pasukan tewas dan terluka, termasuk Guido yang jasanya menyelamatkan Sersan Sip tidak dianggap. Setelah berjalan kaki berhari-hari, mereka pun sampai di tujuan mereka, di sebuah benteng yang menjadi simbol kekuasaan Prancis. Lalu beberapa hari kemudian saat Alan sedang ngaso, legioner kompi berikutnya pun datang. Dan ternyata di dalamnya nyempil Julot dan Victor yang ditugaskan Galgani untuk membalas kematian Rene. Beberapa waktu kemudian Sersan Sip mengumpulkan beberapa orang untuk berpatroli ke garis pertahanan musuh, yang di dalamnya berisi Julot, Victor, serta Brunner. Alan yang namanya disebut mulai tegenah hate rerejengan dengan mereka, namun regreg setelah Macintosh pun ikut disebut. Singkat cerita, saat sedang siaga, tanpa Alan duga ia ditodong bedil buluknya Macintosh. Tak habis pikir dengan ulahnya yang sudah dianggap teman dekat, bahkan jadi sahabat dan seperti kerabat, tapi ternyata Macintosh berkhianat demi mendapat bayaran dari antek-anteknya Galgani. Dan tiba-tiba para pejuang dengan pasukan berkuda datang menyergap para pengintai tersebut. Dan Brunner harus mokat lebih dulu demi melindungi teman-temannya agar bisa kabur. Pasukan pejuang berkuda itu pun mengejar sampai ke benteng dan semua legioner bertahan mati-matian membalas serangan mereka. Kemudian Macintosh terkena serpihan peluru hingga mengenai matanya, tapi keburu ditolong Luther, yang menurut Alan, mamam tah dorakati aing. Pejuang berkuda itu lalu melemparkan peledak hingga terjadi ledakan dahsyat karena mengenai amunisi dan menewaskan seorang komandan. Setelah terjadi ledakan, para pejuang berkuda itu lalu menarik mundur pasukannya, membiarkan para legioner itu ngarenghap sementara waktu. Saat malam harinya karena seorang komandan mereka tewas, Macintosh yang seorang mantan tentara Inggris dan dianggap berpengalaman diangkat sebagai komandan mereka yang baru. Lalu karena waktu itu belum ada WA, IG ataupun FB, Macintosh dan Sersan Sip memerintahkan Luther meminta bantuan ke pos terdekat sendirian. Karena Luther dianggap mirip dengan warga lokal. Tapi Alan menolak karena dianggapnya misi bunuh diri. Namun apa boleh buat, karena keputusan Sersan Sip dan Macintosh, Alan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan izin menemani Luther pun ditolak mentah-mentah. Yang mungkin dalam hatinya Luther kaduhung sudah menolong Macintosh. He goes alone. Look. I don't need it. Luther kemudian pergi menjalankan perintah. Yang hari-hari berikutnya, Alan terus berharap temannya itu pulang dengan selamat. Hingga akhirnya orang yang ia tunggu-tunggu pun datang. Namun tanpa diduga, Luther sudah ditangkap para pejuang. Dan karena tidak mau melihat temannya menderita, Alan dengan berat hati mengheadshot Luther. Para pejuang kemudian menyerang benteng tersebut hingga hancur berantakan dan berhasil masuk ke dalam benteng serta menewaskan Sersan Sip. Alan pun nyaris tewas, tapi beruntung ia diselamatkan Julot. Dan nasib Julot pun mirip dengan Guido yang mokat saat itu juga. Setelah serangan dahsyat tersebut, tersisa Victor yang akan menembak Alan, tapi keburu didor Macintosh. Macintosh memberitahu Alan keberadaan Katrina yang saat ini sudah kabur ke Amerika. Lalu karena Isin sudah mengkhianati Alan, Macintosh menembak kepalanya sendiri dengan bedil buluknya. Setelah mengubur semua barang kenangan teman-temannya dan hanya Alan legioner yang tersisa, dia pun dengan tegar menghadapi takdir selanjutnya. Tapi tanpa diduga, pemimpin pejuang malah membiarkannya hidup untuk menyampaikan pesan. Jangan sekali-kali berani menginjakkan kaki ke tanah mereka.
jika tidak ingin kejadian seperti hari ini terulang. Pesan dari film ini adalah, jangan jadi seperti Macintosh. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subrek aja di film supaya saya semangat kontennya. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, dan sampai jumpa.